Jadi di Pakistan tuh guys pernah ada ya pembunuh berantai saking kejam ya, saking sadis ya, itu sampai dicap sebagai pembunuh berantai paling mematikan dalam sejarah gitu. Salah satu pembunuh berantai paling mematikan gitu. Apalagi di sejarah negara dia gitu ya. Nah, kenapa dia bisa dicap kayak gitu? Karena korban-korbannya dia ini itu merupakan anak kecil di bawah umur, semuanya laki-laki. Selain itu juga korbannya tuh mencapai 100 anak guys. Udah gitu yang memperparah guys, korbannya ini itu rata-rata berusia dari 6 tahun sampai 16 tahun. Selamat datang semua. Sekarang kita bakal bahas predator pembunuh berantai berasal dari Pakistan yang bernama Javed Iqbal Mughal. Akhirnya gue survei-survei di internet buat nyari tahu tentang kasus ini. Nah, selama 1 tahun yang mengerikan, si Javed Iqbal ini itu 100 anak laki-laki di Pakistan. Nah, modusnya si Iqbal ini, dia tuh bakal mancing anak-anak itu yang udah jadi target dia buat main ke rumahnya dia gitu. Di rumahnya si Javed ini, anak-anak itu bakal dilecehin sama si Javed gitu. Nah, setelah mereka dilecehin, anak-anak itu semua bakal dicekek. Setelah mereka meninggal, tubuh mereka bakal dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil. Gak berhenti sampai situ, si Javed bakal masukin bagian-bagian tubuh ini ke dalam tong gitu yang isinya udah ada larutan asam gitu. Jadi mereka bakal meleleh lah tubuh-tubuh mereka itu. Dan hal ini dilakukan sama Javed buat menghilangkan bukti dan keberadaan anak-anak tersebut. Nah, seperti biasa nih guys, sebelum lanjut kita bakal menyelam nih ya ke backgroundnya si Javed ini. Kenapa kok dia bisa sampai jadi kayak orang sadis gitu kan? Apa yang membuat dia melakukan hal kejam kayak begitu? Nah, si Javed Iqbal ini itu merupakan anak ke-6 dari 8 bersaudara. Ayahnya si Javed itu merupakan seorang pengusaha yang sukses guys, orang kaya lah dia. Dan kehidupan Javed ini itu jauh dari kata kekurangan, kata kesusahan. Dia hidup di rumah yang mewah, di rumah yang besar, dan selalu berkecukupan hidupnya. Dia nih tumbuh besar di tempat yang bernama Lahore gitu ya. Nah, pas dia beranjak dewasa, Javed ini tuh sekolah di Government Islamia College sebagai siswa sekolah menengah gitu ya. Nah, yang lebih gokil lagi adalah saking kayaknya si Javed itu, pas dia masih menjadi siswa ya, dia ini tuh udah mendirikan bisnis pengecoran ulang baja guys. Javed juga tentu saja didukung penuh secara finansial sama bapaknya. Sampai-sampai nih bapaknya tuh ngebeliin si Javed tuh villa buat dia tinggal gitu. Dan di villa baru tersebut juga si Javed itu memulai bisnisnya itu. Nah, di villa tersebut Javed tuh gak tinggal sendirian. Dia tuh tinggal sama beberapa saudara dia gitu, beberapa kakak atau adiknya dia gitu ya. Dan Javed itu mulai membuka usaha tuh di tahun 1978 guys. Nah, pas ayahnya Javed ini meninggal di tahun 1993, si Javed otomatis sebagai anak laki-laki ya kan, dia tuh dapat warisan juga, dapat jatah juga nih dari kekayaan bapaknya dong. Nah, dari duit warisan tersebut dia ini tuh bisa ngebuat kolam renang yang besar di rumahnya gitu. Dan dari duit itu juga dia ini bisa membeli beberapa kendaraan yang dia mau. Nah, fakta yang mengejutkannya adalah rumah tersebut juga menjadi tempat operasinya si Javed sampai dia ketahuan sama polisi gitu guys. Nah, kalau kita lihat dari ceritanya Javed ya, dari background keluarganya, harusnya si Javed ini anteng-anteng aja dong. Duit banyak, ada bisnis juga, terus rumah gede, makan gak usah mikir gitu kan. Tapi Javed ini malah kayaknya dia punya kelainan gitu. Dia punya sisi gelap sendiri gitu. Di tahun 1985 dan tahun 1990, dia tuh pernah dituduh melakukan sodomi gitu guys. Walaupun pada waktu itu dakwaan tuh gak pernah diajukan ke dia gitu, tapi dia sempet ditahan sebentar lah sama polisi karena tuduhan tersebut. Nah, walaupun dia itu gak didakwa guys, ternyata ya nantinya itu ngebuktiin kalau hal itu bukan tuduhan kosong belaka gitu. Dan si Javed ini guys, begitu dia lepas dari tuduhan itu, biasanya kan orang malah kayak ya udah, harusnya dia nggak melakukan itu atau melakukan hal yang lebih buruk dari itu ya kan. Dia malah meningkatkan kejahatannya sampai-sampai dia melakukan pembunuhan dengan jumlah korban yang banyak banget guys. Orang mah kalau udah pernah ketangkep ataupun pernah dituduh menjadi lebih baik ya, atau enggak ya tobat lah gitu, dia nggak malah naikin level dia gitu kan. Nah, fast forward nih guys, di bulan Desember tahun 1999, Javed Iqbal ini tuh pernah mengirim surat ke polisi dan kepala editor surat kabar Lahore. Di dalam surat itu, Javed tuh mengakui semua tindakannya. Dia nih bilang di dalam suratnya dia telah 100 anak yang biasanya itu anak pengemis gitu, ataupun anak yang kabur dari rumah mereka, dan memasukkan tubuh anak-anak tersebut ke dalam sebuah kontainer gitu. Nah, di surat itu juga dia mengklaim udah mencekek dan memutilasi tubuh anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang udah kabur dari rumah mereka gitu. Dan dia melakukan itu semua setelah si Javed itu melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak kasihan tersebut gitu. Nah, setelah si Javed melakukan itu semua, nanti tubuh-tubuh anak-anak kasihan itu bakal ditaruh ke wadah gitu yang isinya ada asam klorida biar mereka larut ya kan. Nah, setelah itu semua, begitu udah mereka larut ya, cairan-cairannya itu kata Javed dibuang ke sungai terdekat gitu
guys. Dari pengakuan Javed ini kita bisa ngeliat kemungkinan gitu guys, kalau misalkan si Javed ini nggak ngaku sama sekali ke polisi, kita mungkin sampai sekarang nih nggak bakal bisa tahu apa yang Javed lakuin ke anak-anak tersebut guys. Nah yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana si Javed ini bisa 100 orang gitu tanpa ketahuan. 5 anak orang yang hilang aja itu pasti kita tahu dong, pasti bakal ada berita tuh. Tapi kalau 100, gimana caranya tuh? Javed Iqbal ini tuh memiliki banyak cara guys, banyak modus buat memancing korbannya. Dia ini tuh sempat ngebuka game shop gitu guys, yang isinya dingdong gitu ya, Street Fighter, Tekken segala macam lah pada zaman itu. Dan di situ dia itu menawarkan token dengan harga yang lebih murah dibanding game shop lainnya. Bahkan buat anak-anak yang nggak bisa bayar ya guys, dia tuh bisa ngasih gratis gitu ke anak tersebut. Ya yang penting anak-anak bakal datang aja ke tempat dia. Ya kalau kita bilang ya namanya anak-anak kalau dapat game gratis ataupun game dengan harga murah ya pasti kita bakal tertarik dong. Kita kan doyan main game gitu, anak-anak kecil apalagi laki-laki ya. Apalagi juga nih kalau anak-anak itu biasanya buat main game tuh susah, ya otomatis bakal tergiur banget. Nah nantinya nih begitu anak-anak tersebut udah pada ngumpul di tempat tersebut ya, di game shopnya si Javed, nanti si Javed tuh bakal ngeluarin modus selanjutnya gitu guys, yaitu dia itu bakal ngejatuhin uang 100 rupiah gitu di sekitar anak-anak tersebut. Nanti anak-anak yang lihat ya bakal ngambil uang tersebut guys. Nantinya begitu uang udah diambil dan si Javed ini tahu tapi dia pura-pura bego, si Javed bakal ngumumin nih kalau uang dia tuh hilang dan udah diambil sama orang-orang yang ada di situ atau anak-anak yang ada di situ guys. Nah dari sini si anak-anak tersebut tuh bakal digeledah guys sama si Javed gitu. Ya walaupun si Javed juga udah tahu siapa yang ngambil uangnya. Itu buat alasan dia aja gitu biar nggak ada yang curiga. Nah begitu dia udah nangkep orang yang ngambil duit dia, si anak ini nantinya tuh bakal dibawa ke ruang yang berbeda guys sama si Javed. Nah dibawa ke tempat lain tuh dalam niatan untuk menghukum guys. Tapi dalam konteks kali ini guys, di tempat lain anak itu bakal dilecehin secara seksual sama si Javed. Nah mungkin pada waktu itu si Javed ini belum membunuh setiap anak yang masuk ke tempat dia gitu. Tapi walaupun begitu, orang tua yang tinggal di sekitar situ yang tahu ada game seperti Javed itu mulai curiga tuh sama tempat tersebut. Nah karena kecurigaan ini si Javed tuh akhirnya pindah tempat dan ngebuka usaha baru lah buat mancing target-target dia yang lain gitu, yang dimana anak-anak laki-laki yang di bawah umur semua gitu. Dia ini buka usaha kayak akuarium, tempat gym, dan toko diskon yang ya seperti gue bilang sebelumnya ujung-ujungnya tuh dibuat untuk menarik perhatian anak laki-laki di bawah umur. Nah nantinya guys ya setelah beberapa lama gitu, Javed ini tuh bakal mengundang anak-anak laki-laki ke rumahnya gitu guys. Ya villa yang dikasih bapaknya tadi. Nah Javed ini sekali lagi ya seperti yang gue bilang sebelumnya itu bakal ngincer anak-anak laki-laki ya yang gampang banget buat dipengaruhi gitu. Kayak anak-anak yang kabur dari rumah, anak-anak yatim piatu, anak-anak yang tinggal di jalan. Dan biasanya korban dia itu kisaran dari usia 6 tahun sampai 16 tahun seperti yang gue bilang sebelumnya juga. Nah mereka-mereka ini itu bakal diajak ke rumah Javed buat kayak dikasih tempat singgah gitulah. Yaitu daripada lu di luar gitu tidur di jalan, mending di rumah gua aja gitu. Rumah gua gede segala macem. Nanti di rumah itu si Javed tuh menjanjikan bakal ngebantu anak-anak tersebut, kayak bakal ngasih makan, ngasih tempat tinggal, ngasih baju segala macem deh. Tapi itu cuma modusnya dia doang guys ya. Nah mulai dari situlah satu persatu anak-anak tersebut yang datang ke rumahnya Javed itu menghilang guys. Apakah orang-orang gak curiga sama si Javed? Kecurigaan itu ada terhadap Javed guys. Tapi si Javed ini tuh berhasil lolos dari deteksi serius tersebut gitu. Dari apapun kecurigaan, rumor-rumor tuh dia berhasil lolos. Kenapa? Balik lagi ya kan, kekayaan dan status sosial si Javed itu nyelamatin dia dari kecurigaan, deteksi dan lain-lain gitu. Jadi dia dilindungi sama kekayaan dan statusnya dia. Kayak di mana ya guys? Nah selain itu juga kenapa nggak menjadi hal yang dibesarkan gitu ya, harusnya besar gitu? Karena di tempat itu ternyata anak-anak yang hilang itu udah menjadi hal yang biasa katanya di daerah Lahore ini. Dan sering banget diabaikan sama pihak berwenang. Nah karena inilah si Javed itu memanfaatkan situasi gitu. Si Javed itu tuh berhasil gak ditangkap guys sampai tahun 1999. Yang dimana dia juga ditangkap gara-gara mengaku gitu. Sebelum-sebelumnya polisi tuh gak berhasil mendeteksi ataupun mencari lah celah-celah buat nangkap si Javed ini. Tapi di tahun tersebut dia mengaku ke polisi sendiri. Nah begitu polisi dan editor surat kabar dapat surat dari Javed di bulan Desember tahun 1999, mereka tuh langsung datang dan menggeledah
rumahnya si Jafet Iqbal ini. Dan bener aja guys, di sana tuh polisi dan wartawan tuh nemuin banyak bukti yang ada di rumahnya si Jafet gitu. Mereka tuh nemuin dinding dan lantai yang ada di rumah Jafet itu berlumuran darah, dan di situ juga mereka nih nemuin ada rantai yang menurut Jafet tuh dipakai buat mencekik anak-anak. Polisi dan wartawan juga itu nemuin catatan rinci yang dibuat sama si Jafet ini tentang para korbannya guys. Kayak detail tentang nama dan usia para korbannya. Si Jafet ini juga itu ninggalin foto-foto yang nunjukin korban-korbannya itu udah di dalam kantong plastik guys. Dan di kantong plastiknya itu udah dilabelin nama mereka dan usia mereka gitu. Nah, para penyidik juga itu nemuin ada 2 wadah besar guys yang berisi cairan asam. Nah, di dalamnya itu ada sisa-sisa bagian tubuh manusia yang udah sebagiannya tuh dilarutkan gitu, tapi masih ada bentuknya guys. Nah, di dekat wadah tersebut itu ada catatan yang disebut sama polisi tuh isinya sangat mengganggu gitu. Di dalam surat itu tuh dijelaskan kalau mayat-mayat yang udah berantakan itu sengaja ditinggalin biar bisa ditemuin sama polisi gitu. Nah, dari sini, dari penemuan ini, polisi tuh mikir kalau wah, si Jafet tuh sengaja ninggalin ini karena dia mau ditangkap gitu, ataupun dia mau menyerahkan diri, dia nggak mau ngumpet lagi. Jadi pada waktu itu guys, si Jafet tuh lagi nggak ada di rumahnya, of course ya. Kalau nggak udah ditangkap di situ. Nah, di dalam surat si Jafet juga ada pengakuan di mana dia tuh mau menenggelamkan dirinya sendiri di Sungai Rafi guys. Nah, dari sini polisi mikir, wah, dia langsung bundir nih habis ngebunuh orang gitu. Akhirnya polisi ngecek ke sungai tersebut. Mereka tuh sampai ngecek pakai jaring gitu ya, barangkali tubuhnya tuh nyangkut ke jaring tersebut. Tapi ternyata nggak ada apa-apa guys, nggak ada mayatnya si Jafet di situ. Nah, dari sini karena nggak ditemuin Jafet di mana-mana, polisi tuh melancarkan perburuan besar-besaran yang pernah ada di Pakistan gitu guys. Foto si Jafet dipampang di mana-mana gitu, di surat kabar, di dinding, di mana-mana lah pokoknya. Selain itu juga di TV tuh diberitain tentang si Jafet ini. Nah, pas kepanikan ini terjadi di masyarakat ya, si Jafet sendiri itu lagi bersembunyi di terowongan drainase dan juga di goa gitu guys. Jadi dia kayak pindah-pindah tempat gitu ya. Nah, si Jafet ini itu gak sendirian guys. Dia itu ditemanin sama pembantunya dia gitu, partner in crime dia, yang berisi remaja laki-laki gitu yang udah ngebantuin dia dari pas dia ngebunuh anak-anak tersebut. Si remaja-remaja ini itu ngebantu si Jafet biar gak kelacak sama polisi guys. Nah, walaupun begitu, dalam waktu 1 bulan ya, lebih tepatnya tanggal 30 Desember tahun 1999, Iqbal nih dengan tenang dan tanpa raut menyesal sama sekali itu menyerahkan diri ke kantor surat kabar lokal yang bernama Daily Jang guys. Dia nyerahinnya gak ke polisi ya guys, tapi ke kantor surat kabar gitu, ke kantor koran gitu ya. Nah, di sana dia itu bilang ke resepsionis, dia nyebutin nama dia siapa. Dia bilang kayak gini, saya Jafet Iqbal, pembunuh 100 anak laki-laki. Tolong sampaikan ini kepada seseorang bagian pelaporan bahwa saya datang untuk menyerahkan diri. Selain itu guys, dia ini bilang ke seseorang staff kalau dia tuh takut akan nyawanya sendiri gitu. Dia takut diapa-apain sama orang gitu ya. Well, of course ya kan. Lu ngebunuh banyak anak gitu, pasti lu bakal diapa-apain gitu. Nah, walaupun begitu guys, walaupun dia udah ngomong takut mati gitu ya, gak ada terlihat rasa menyesal sekalipun dalam wajahnya atau dalam intonasi nada bicaranya gitu guys. Dia juga bilang ke seorang staff nih guys, kalau dia itu membenci dunia ini dan dia gak malu dengan tindakan dia gitu. Terus juga dibilang dia gak menyesal karena udah membunuh 100 anak gitu. Nah, menurut pengakuan si Jafet, pembunuhan yang dia lakuin itu didorong oleh rasa dendam yang dia miliki gitu. Dia mengklaim kalau polisi itu udah mukulin dia pas dia masih tertuduh sebagai pelaku sodomi gitu di tahun 1985. Seperti yang gue bilang sebelumnya, dia kan tertuduh, ditahan polisi dulu, dan di situ katanya dia digebugin sama polisi. Nah, hal tersebut menginspirasi dia buat membunuh 100 anak gitu. Anak itu salah apa? Yang mukulin lu kan polisi gitu, bukan anak-anak ya kan? Ada penjelasannya guys. Dia ini ngomong sesuatu nih yang menurut gue cukup mengganggu gitu. Dia ngomong begini, saya dipukuli begitu parah sampai kepala saya hancur, tulang punggung saya patah dan saya menjadi cacat. Saya membenci dunia ini. Ibu saya sampai menangis ngeliat saya. Nah, karena ini saya ingin 100 ibu-ibu menangis karena anak-anak mereka gitu. Gila gak? Yang mukulin lu polisi, ibu lu nangis karena kelakuan lu sendiri, terus lu nyalain orang lain atas kelakuan lu sendiri gitu. Ini anak manja ini kayak si Jafet nih waktu hidup ya kan, waktu kecil nih. Dia juga nambahin nih guys, kalau dia bisa aja 500 anak gitu tanpa ketahuan, tapi sumpah yang udah dia ucap itu 100 orang anak gitu. Dan dia bilang kalau dia tuh nggak mau melanggar sumpah yang udah dia buat, makanya dia untungnya gitu berhenti sampai 100, walaupun 100 udah banyak banget ya kan. Dia itu sering banget mengubah ceritanya dari surat pengakuannya kepada editor gitu. Dan pas si Jafet itu lagi di pengadilan, dia tuh mengklaim kalau dia nggak bersalah gitu guys. Dia bilang kalau semuanya itu tuh adalah tipuan doang yang dia buat
untuk menarik perhatian terhadap penderitaan anak-anak yang melarikan diri dari keluarga dan juga anak-anak yatim piatu. Lu kalau menarik perhatian ya jangan kayak begitu. Dan lu juga nggak bisa ngalah karena di rumah lu ada darah dan potongan manusia gitu. Dia juga ngeklaim nih kalau pengakuannya dia kepada polisi itu dibuat di bawah tekanan yang berlebihan gitu. Jadi menurut dia tuh dia diintimidasi sama polisi buat ngaku. Nah dalam pengadilannya lebih dari 100 saksi itu bersaksi melawan Japhet guys. Dan dia beserta dengan pembantu-pembantunya dia itu dinyatakan bersalah. Japhet Iqbal ini itu dinyatakan atas 100 tuduhan pembunuhan. Dan karena itu hakim menjatuhkan hukuman yang tidak biasa kepada Japhet. Kenapa tidak biasa? Karena gini, kata hakim, hukumannya adalah si Japhet ini itu bakal dicekek sampai mati di depan orang tua korban yang anak-anaknya udah dia dan tubuhnya dia juga bakal dipotong-potong menjadi 100 bagian dan bakal ditenggelamin ke cairan asam gitu. Sama seperti cara dia membunuh anak-anak tersebut. Nah, hakim ini tuh mengikuti konsep hukum syariah qisas ya guys. Mata diganti mata gitu. An eye for an eye gitu. Nah, lebih spesifiknya lagi, si hakim ini mau si Japhet ini tuh dicekek di depan umum di alun-alun publik yang sering Japhet kunjungi buat mencari korban gitu, biar orang-orang tahu. Nah, dan gak cuma Japhet yang kena hukuman, yang ngebantunya juga kena. Kayak ada Sajid Ahmad yang berusia 17 tahun dijatuhi hukuman mati karena keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. Mamat Nadim yang berusia 15 tahun dinyatakan bersalah atas pembunuhan 13 korban dan dijatuhi hukum 182 tahun di penjara. Nah, dan yang terakhir, Mamat Sabir yang berusia 13 tahun, dia ini dijatuhi hukuman penjara 63 tahun. Nah, anak-anak ini tuh ngebantu si Japhet dalam membuang mayat dan juga ngumpetin si Japhet pas lagi dicari polisi gitu. Itu nggak boleh guys, ya kan? Nah, walaupun hakim udah bilang begitu, ya mungkin juga dia udah ngetok palu gitu ya, udah nyatain hukumannya si Japhet. Tapi ada kelompok hak asasi manusia itu mengutuk hukuman tersebut guys. Dan hukuman itu akhirnya nggak pernah dilaksanakan guys. Tapi walaupun begitu si Japhet of course tetap masuk penjara. Nah, walaupun hukuman yang disebut sama hakim itu nggak terjadi guys, tapi di 8 Oktober tahun 2001 si Japhet dan salah satu pembantunya itu ditemukan tewas di sel penjara mereka. Nah, para pejabat itu mengklaim kalau kematian mereka ini itu bundir dengan mereka main ayunan pakai leher mereka di sel mereka gitu. Tapi laporan otopsi itu memberikan penjelasan yang berbeda. Laporan otopsi itu menunjukkan adanya tanda-tanda trauma dari benturan benda tumpul dan memar yang ngebuat banyak orang yang menduga kalau si Iqbal dan pembantunya ini itu nggak bundir guys. Mereka dibunuh gitu. Nah, pas si Japhet ini meninggal, gak ada saudaranya atau keluarganya itu yang sama sekali datang buat mengklaim jenazahnya guys. Dan misteri seputar kematiannya dia itu sampai sekarang belum ada jawabannya. Jadi apakah dia beneran meninggal karena bundir atau malah dia digebukin sama napi atau sama petugas yang ada di situ saking kesel sama orang ini ya kan. Bisa jadi ya kan. Apalagi kalau di penjara tuh orang-orang yang masuk gara-gara ngelecehin anak, mukulin anak ataupun apapun itu yang berurusan dengan anak kecil guys, atau apalagi pemerkosaan, setahu gue ya itu nggak bakal bertahan lama tuh di penjara. Menurut kalian gimana? Nah, karena kesadisannya ini, kasusnya Japhet Iqbal tuh sampai dibikin film guys, yang berjudul Japhet Iqbal The Untold Story of a Serial Killer. Nah, film ini sangat kontroversi di Pakistan sampai-sampai di-ban sama pemerintah Punjab gitu. Oke guys, segitu aja video kali ini ya kan. Terima kasih udah nonton. Sebelumnya gue mau bilang terima kasih yang udah nge-like, subscribe, dan komen di channel ini, karena channel ini akhirnya udah mencapai 1000 subscriber gitu guys, ya kan. Terima kasih semua yang udah mampir, yang udah komen, yang udah nge-like. Terima kasih ya kan. Seperti biasa, semoga kalian terhibur ya kan. Semoga kalian terinformasi dengan video ini. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.